Setelah kemarin kita melihat Boruto yang telah mengaktifkan Rasengan Uzuhiko, diperlihatkan ayah Momoshiki menyerap cakra miliknya dari dimensi lain untuk melakukan hal yang sama seperti Boruto. Kedua kekuatan itu diledakkan secara bersamaan menggunakan satu tangan. Benturan ini mampu menggeser lautan asam yang sebelumnya telah diciptakan oleh ayah Momoshiki. Kemudian Rasengan Uzuhiko terlihat unggul pada serangan kali ini. Setelah itu Boruto menambahkan cakra Jougan di telapak tangannya untuk memberikan efek ketajaman pada Rasengan Uzuhiko. Tangan ayah Momoshiki mulai mengalami keretakan hingga melaju ke area leher. Melihat hal ini Sasuke mencoba menyerang ayah Momoshiki dari atas dengan menusuknya menggunakan Kusanagi yang telah dibalutkan dengan Chidori. Konsentrasi ayah Momoshiki mulai terganggu, namun dikarenakan limiter di tubuhnya telah terlepas maka ayah Momoshiki bisa menghindari semua serangan dengan mengaktifkan Rinnegan yang ada di telapak tangan kirinya. Dari Rinnegan itu muncul Takami Musubi no Kami yang berputar sangat kencang, alhasil Kusanagi Sasuke terpental dan lepas dari tangan Sasuke. Namun Boruto tetap tidak goyah sama sekali karena keseimbangan Boruto begitu luar biasa kuatnya. Ayah Momoshiki berkata, "Kau tidak terbang sama sekali dengan kekuatan Takami Musubi no Kami, apakah itu karena kau mempunyai Jougan?" Diperlihatkan ayah Momoshiki memanjangkan rambutnya untuk menusuk Jougan Boruto, namun Boruto mampu menghindarinya dengan berteleportasi pada shuriken yang sebelumnya telah Boruto lempar. Kemudian Boruto melemparkan Kusanagi miliknya tepat pada wajah ayah Momoshiki. Ketika Kusanagi itu akan segera dikecilkan oleh ayah Momoshiki, tiba-tiba saja Kusanagi milik Boruto berubah dengan cepat menjadi Hagoromo. Diperlihatkan Hagoromo mengaktifkan Rinnegannya yang menyala sangat terang. Dari Rinnegan itu ayah Momoshiki disegel menggunakan Rikudo Chibaku Tensei. Kedua tangan Hagoromo memunculkan simbol bulan dan matahari. Ayah Momoshiki akhirnya terkurung di dalam segel bulan yang dikendalikan oleh Hagoromo. Kemudian Hagoromo berkata, "Boruto, sekarang hancurkan dia dengan kekuatan terkuatmu. Kita tidak bisa membiarkan dia berdiam diri di dalam segel Chibaku Tensei, karena dia bisa keluar dengan mudah." Mendengar hal itu Boruto langsung bergerak cepat dan mengaktifkan mode cakra Jougan berwarna kuning. Mode cakra ini baru digunakan kembali oleh Boruto setelah beberapa lama tidak sempat Boruto gunakan. Tubuh Boruto yang telah berubah langsung menerbangkan Tomogoroshi no Haikotsu yang diubah ukurannya menjadi seukuran pergelangan tangan. Tomogoroshi no Haikotsu melaju dan masuk ke dalam segel Chibaku Tensei. Dari serangan itu terdengar suara rintihan ayah Momoshiki dengan sangat keras. Hal ini menandakan bahwa ayah Momoshiki berhasil terkena serangan dari Boruto. Kemudian segel Chibaku Tensei ini mengalami keretakan dan hancur. Ayah Momoshiki terjatuh ke bawah namun Boruto kembali menerbangkan Tomogoroshi no Haikotsu hingga berhasil masuk ke dalam dadanya. Ketika ayah Momoshiki sudah terjatuh dengan kondisi tubuhnya yang berubah menjadi abu, diperlihatkan Boruto menerbangkan kekuatan yang bernama Inukai Takeru no Mikoto. Kekuatan ini adalah milik Momoshiki yang berupa ular naga yang sangat besar. Kekuatan ini sempat Momoshiki gunakan untuk menelan Sasuke di masa lalu, ketika Boruto telah menggunakan kekuatan tersebut. Tiba-tiba ayah Momoshiki mampu beregenerasi dengan sangat cepat. Hagoromo berkata, "Mustahil, dia bisa beregenerasi setelah terkena Tomogoroshi no Haikotsu, dia benar-benar sangat kuat." Namun masalahnya, regenerasi ayah Momoshiki mempunyai keanehan. Tiba-tiba saja ayah Momoshiki tidak terkendali karena seolah-olah tubuhnya dikendalikan oleh kekuatannya sendiri. Ayah Momoshiki dengan setengah kesadarannya langsung berkata, "Ini adalah risiko jika limiter di tubuhku terlepas. Aku harus menenangkan terlebih dahulu diriku supaya tidak sepenuhnya dikendalikan oleh kekuatan buah cakra yang terlalu besar. Aku benar-benar sangat iri dengan Shibai yang mempunyai genetik sempurna. Ini menyebalkan sekali." Tak lama kemudian Boruto melompat dengan meniupkan Katon Gokakyu no Jutsu ke arah ayah Momoshiki. Namun ayah Momoshiki mampu melenyapkannya dengan mudah. 70% kesadaran ayah Momoshiki mulai menghilang. Ayah Momoshiki dengan kondisinya yang bingung langsung terbang ke atas langit dan mendobrak segel planet bumi milik Boruto hingga pecah. Ayah Momoshiki membuka portal dimensi dan masuk ke dalamnya. Boruto mengejarnya namun diperlihatkan Boruto tidak sempat. Setelah itu ayah Momoshiki tiba di markas Otsutsuki Pusat dan disambut oleh ribuan para Otsutsuki. Ayah Momoshiki berteriak karena dirinya tidak bisa mengendalikan kekuatannya yang terlalu besar. Para Otsutsuki di sana dibuat panik dengan kondisi ayah Momoshiki yang terlihat sangat aneh. Kemudian adegan berpindah kembali kepada Boruto yang tidak sempat mengejar ayah Momoshiki. Boruto berkata, "Sial, aku tidak sempat mengejarnya, bagaimana sekarang?"
Sasuke membalas, sepertinya tubuh ayah Momoshiki mengalami kontraksi hebat karena tubuhnya tidak bisa menampung kekuatannya yang terlalu besar. Ini sungguh fenomena yang sangat langka. Mendengar hal itu Boruto menjawab, jika memang begitu, lalu bagaimana dengan Shibai? Apakah dia mempunyai masalah yang sama di tubuhnya? Kemudian tiba-tiba saja Kashin Koji memotong perbincangan dan menjelaskan fakta menarik menggunakan penglihatan masa depannya. Kashin Koji berkata, sepertinya Shibai sangat berbeda dengan ayah Momoshiki. Ayah Momoshiki yang saat ini telah mencapai level Dewa Otsutsuki tertinggi tetap tidak bisa mengendalikan kekuatannya sendiri, karena di tubuhnya mempunyai kecacatan. Namun tubuh Shibai mempunyai kebalikan dengan ayah Momoshiki. Tubuhnya yang sangat sempurna sehingga Shibai ini akan jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan ayah Momoshiki. Jika Shibai telah memakan buah cakra yang jumlahnya setara dengan buah cakra yang telah dimakan oleh ayah Momoshiki, maka sangat dipastikan Shibai akan berubah menjadi entitas yang sangat mengerikan. Mendengar hal tersebut Naruto menanggapi, itu masuk akal, lagi pula aku ini menyadari sesuatu hal, biasanya seseorang yang mempunyai genetik sempurna maka sel tubuhnya akan sangat berguna jika ditransplantasikan pada siapapun. Misalnya Hokage pertama yaitu Hashirama Senju termasuk Shibai. Tak lama kemudian Boruto berkata, ya kalian semua benar, ini akan menjadi ancaman yang sangat besar jika kita tidak mengantisipasinya dari sekarang. Namun dikarenakan ayah Momoshiki dan Shibai telah pergi entah kemana, sepertinya sekarang kita harus membereskan para ego Jubi hingga mati, mengingat para ego Jubi ini dikendalikan oleh ayah Momoshiki, sehingga akan cukup berbahaya dampaknya jika kita membiarkannya. Setelah itu adegan berpindah ke markas Kara yang memperlihatkan Amado, Kawaki, Delta dan Code masih sedang meratapi sel para Otsutsuki untuk pembuatan cyborg. Ketika Amado sedang memilah beberapa sel yang mempunyai kualitas terbaik, tiba-tiba kacamata Amado memberikan sinyal berwarna merah dengan suara sirine yang cukup keras. Code berkata, Amado kacamata milikmu berbunyi, tanda apa itu? Kemudian Amado menjawab, oh ini, sepertinya akan ada informasi yang cukup menarik, kita akan lihat. Diperlihatkan Amado menyimpan kacamata miliknya pada meja yang mengarah pada tembok. Kacamata Amado ini seketika berubah menjadi proyektor yang bisa menampilkan siaran langsung seperti pada waktu di kantor Hokage dulu ketika Kashin Koji bertarung melawan Jigen. Code yang melihatnya berkata, hebat sekali kacamatamu, dari mana sumber penglihatan ini kau simpan? Amado menjawab, katak milik Kashin Koji masih terhubung dengan kacamataku, sehingga aku masih bisa mengaksesnya sesuka hati. Dikarenakan kacamata ini telah aku upgrade, sehingga aku bisa menyetel ulang peristiwa yang terjadi di masa lalu berdasarkan penglihatan katak milik Kashin Koji. Kemudian Code bertanya, coba kau putar ulang dari awal peristiwanya, aku ingin mencerna dengan apa yang telah terjadi. Diperlihatkan Amado menyetel ulang peristiwa pertarungan Boruto melawan ayah Momoshiki, bahkan mereka juga melihat ketika limiter ayah Momoshiki terlepas di chapter sebelumnya. Mereka juga melihat kondisi terakhir ayah Momoshiki yang sempat kabur ke dalam sebuah portal dimensi. Amado berkata, jadi begitu, ternyata Dewa Otsutsuki tertinggi mempunyai kelemahan pada tubuhnya sendiri. Ini sungguh informasi yang sangat mengesankan. Setelah itu Code berkata kepada Amado, hei Amado, dikarenakan kita tidak bisa melihat ayah Momoshiki pergi kemana, apakah kau bisa memprediksinya? Amado kemudian menjelaskan, sepertinya ayah Momoshiki telah pergi dari planet bumi ke markas Otsutsuki pusat, bahkan Shibai juga sudah pergi untuk menanamkan kembali pohon Shinju ke setiap planet, sehingga sudah tidak ada lagi musuh di sana kecuali para ego Jubi. Mendengar hal itu Kawaki langsung tersenyum sambil membalas, apakah sekarang waktunya untuk kita menginvasi dunia shinobi? Aku sungguh tidak sabar ingin bertarung dengan Boruto. Mendengar hal itu Amado menjawab, tenanglah Kawaki jangan terburu-buru, kita akan pergi ke markas Otsutsuki pusat dan menyerap seluruh kekuatan ayah Momoshiki hingga dia mati. Mengingat ayah Momoshiki saat ini sedang tidak bisa mengendalikan kekuatannya, maka ini akan menjadi kesempatan kita untuk mengambil kekuatannya. Mendengar hal itu Kawaki bertanya, jika begini apakah aku bisa melampaui Boruto? Amado menjelaskan, tentu saja. Kau akan jauh berada di atas Boruto setelah menyerap kekuatan ayah Momoshiki, jadi untuk sekarang kita akan segera pergi ke sana. Setelah itu Code berkata, bagaimana cara mengunjunginya, kita tidak mengetahui titik koordinat planetnya. Amado diperlihatkan tersenyum ke arah Code sambil membalas, jangan menganggapku sebagai orang yang bodoh, lihatlah ini. Amado membuka satu jaketnya dan mengambil kertas yang terlipat,
Amado kemudian membukanya sambil berkata, aku telah mempersiapkan semuanya, ini adalah titik koordinat markas Otsutsuki Pusat, kita akan segera pergi ke sana. Setelah itu Amado berjalan ke depan dan mengambil jaket tebalnya, Amado membuka portal dimensi dan masuk ke dalamnya. Ketika Amado memasuki portal dimensi tiba-tiba Amado berkata, Delta aku harap kau lebih baik menunggu di sini, jagalah markas Kara dari penyusup yang mencari informasi kita. Mendengar hal itu Delta tidak menjawab sama sekali dan hanya berekspresi seperti orang yang kesal. Setelah itu adegan berpindah kepada Boruto yang masih sedang berdiskusi dengan Naruto dan Sasuke. Boruto berkata, di mana sekarang para Ego Jubi itu? Eida tolong lacak mereka. Diperlihatkan Eida mengaktifkan Senrigannya dan melihat Ego Jubi sedang menghajar Himawari di lokasi bukit yang cukup jauh dari desa Konoha, bahkan tubuh Himawari telah terluka akibat terkena lautan asam yang jangkauannya cukup luas. Eida kemudian menjelaskan kondisi Himawari kepada semua yang ada di sana. Eida berkata, ini gawat. Lautan asam milik ayah Momoshiki benar-benar mampu merendam seluruh daratan yang ada di 5 desa. Sepertinya akan banyak sekali korban di desa lain yang belum sempat kau selamatkan Boruto. Untuk Himawari sekarang dia sedang berada di dalam masalah besar. Himawari terluka akibat terkena lautan asam dan dikepung oleh para Ego Jubi. Aku rasa mereka sedang mengincar Kurama. Tapi sebelum itu sepertinya di antara kalian harus ada yang bisa melenyapkan lautan asam ini hingga musnah semuanya, supaya tidak ada lagi shinobi yang mati. Namun lagi dan lagi sangat disayangkan chapter pun selesai.